Indonesia semester 4 di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Pada video kali ini saya akan mengulas secara singkat mengenai salah satu situs peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yakni Kakawin Sutasoma. Namun sebelum kita mengulas secara singkat mengenai Kakawin ini, mari Sobat SW sekalian simak profil singkat mengenai Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Check it out. Buddhistik, unggul, dan berkarakter. Itulah moto yang dipegang oleh Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten hingga saat ini. Tak lupa dengan ciri khasnya kenusantaraan. Sekolah tinggi yang terletak di Jalan Edutown BSD Siti Serpong, Tangerang, Banten ini berdiri pada tanggal 5 Mei tahun 2002. Saat ini Sekolah Tinggi Agama Buddha ini telah memiliki beberapa macam program studi seperti pendidikan keagamaan Buddha, pendidikan psikologi konseling Buddha, pendidikan profesi guru keagamaan Buddha, kepenyuluhan, ilmu komunikasi Buddha, serta bisnis dan manajemen Buddha. Adapun beberapa keunggulan yang dimiliki oleh kampus ini yakni memiliki berbagai fasilitas yang mendukung dalam perkuliahan, memiliki asrama bagi mahasiswa baru, biaya yang terjangkau, serta kemudahan akses dan lokasi yang strategis. Dan teman-teman juga dapat mendaftar di kampus ini melalui jalur online. Kalau saat ini teman-teman sedang bingung memilih kampus yang bagus, maka sekolah tinggi ini adalah pilihan yang tepat. Dengan biaya yang terjangkau dan fasilitas yang begitu lengkap, Setaben Sriwijaya menjadi pilihan untuk teman-teman meraih sukses yang lebih jauh. Jangan lupa daftar di kampus ini. Baiklah, kita kembali lagi ke topik pembahasan kita yang akan mengulas mengenai Kakawin Sutasoma. Saya ingatkan kembali, jangan lupa mendaftar di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Langsung masuk ke pembahasannya. Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tidak tahu moto atau semboyan dari Indonesia sendiri? Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yakni Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Apabila diterjemahkan per kata, kata Bhinneka berarti beraneka ragam, yang terdiri dari kata Bhina dan Ika. Kemudian ada kata tunggal yang berarti satu, kata ika yang berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun beraneka ragam, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Perlu diketahui kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin dalam bahasa Jawa kuno. Kakawin ini cukup terkenal hingga saat ini karena setengah bait dari kakawin ini menjadi moto nasional Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Dapat dikatakan bahwa kakawin ini sangat istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dengan umat Buddha. Petikan dari kakawin ini yang dijadikan semboyan nasional Indonesia yakni konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali?
Sebab kebenaran Jina, Buddha, dan Siwa adalah tunggal. Berbeda-beda manunggal menjadi satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Moto atau semboyan Indonesia tidaklah tanpa sebab diambil dari kitab Kakawin ini. Kakawin ini mengenai sebuah cerita epis dengan Pangeran Sutasoma sebagai tokoh protagonisnya. Kakawin Sutasoma digubah oleh Empu Tantular pada masa keemasan Majapahit di bawah kekuasaan Prabu Raja Sanagara atau Raja Hayam Wuruk. Tidak dapat diketahui secara pasti kapan karya sastra ini digubah. Namun, oleh para pakar diperkirakan Kakawin ini ditulis antara tahun 1365 dan tahun 1389, di mana di tahun 1365 itu adalah tahun diselesaikannya Kakawin Nagara Kertagama. Sementara pada tahun 1389 Raja Hayam Wuruk mangkat. Fakta menariknya adalah Kakawin Sutasoma ini lebih muda dibandingkan Kakawin Nagara Kertagama. Kakawin Sutasoma ini dapat dikatakan unik karena dalam sejarah sastra Jawa bisa dikatakan merupakan satu-satunya kakawin bersifat epis yang bernafaskan agama Buddha. Nah, Kakawin Sutasoma ini diturunkan hingga saat ini dalam bentuk naskah tulisan tangan, baik dalam bentuk lontar maupun kertas. Banyak naskah-naskah Kakawin Sutasoma yang telah diterbitkan dan diterjemahkan oleh orang-orang di era saat ini. Seperti misalnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Suwito Santoso yang diterbitkan pada tahun 1975. Selain itu di Bali banyak pula terbitan suntingan teks. Salah satu contohnya yang terbaru adalah yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Lalu di antara tahun 1959 hingga 1961 pernah diusahakan penerbitan teks sebuah naskah yang diiringi dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh I Gusti Bagus Sugriwa. Dan yang terakhir, di tahun 2009 terbit terjemahan baru dalam bahasa Indonesia beserta teks aslinya dalam bahasa Jawa kuno yang diterjemahkan oleh Dwi Woro R. Mastuti dan Hasto Bramantyo. Baiklah Sobat SU semua, segitu saja pembahasan singkat mengenai Kakawin Sutasoma. Semoga pembahasan kali ini dapat membawa pengetahuan yang lebih besar serta wawasan yang lebih luas bagi Sobat SW sekalian. Saya meminta maaf apabila dalam pembuatan video ini terdapat beberapa kesalahan maupun kekurangan dan harap dimaklumi. Akhir kata dari saya, see you in the next video.